Di daun yang ikut. Perkenalkan, nama saya Eliza Megawati, jurusan Budidaya Perairan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan tentang vektor dengan menggunakan aplikasi MATLAB seperti yang ditugaskan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Rona Mangasih Hutahuruk, STMT. Pertama-tama, mari kita buka aplikasi MATLAB dengan desktop dengan cara mengklik double 2 kali. Kemudian kita akan menunggu, klik yes. Kemudian kita akan menunggu aplikasi sampai MATLAB-nya terbuka. Sebelum itu, mari kita print screen. Kita pindahkan hasilnya ke Microsoft Word. Kita kontrol paste. Dapat kita lihat hasilnya. Kemudian kita kembali ke MATLAB. Kemudian setelah MATLAB terbuka, kita bisa mengklik GUID pada command window sampai muncul kotak MATLAB. Kemudian enter. Tunggu sampai muncul kotak MATLAB-nya. Kemudian kita print screen. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita kontrol paste. Kemudian kita kembali lagi ke MATLAB. Kita klik blank GUID. Klik OK. Tunggu sampai MATLAB-nya terbuka. Underline file-nya. Kemudian kita perbesar. Kita sorot sampai ujung kanan. Kemudian kita print screen. Kita pindahkan lagi ke Microsoft Word-nya. Control paste. Kemudian kita kembali lagi ke MATLAB. Saat GUID-nya startnya buka, mari kita bikin kotak nama saya, judul, dan nama dosen pembimbing saya dengan cara menggunakan statistics. Kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Klik double. Kemudian kita ganti nama statistics-nya. Dimana setelah kita klik double 2 muncul kotak inspektornya. Kemudian kita ubah stringnya, font size-nya 12. Kita word font-nya menjadi bold. Kemudian stringnya kita ubah menjadi tugas 1 fisika dasar vektor. Klik OK. Kemudian kita dapat hasilnya di tabel. Kita lihat. Kita close. Klik sembarangan. Kita close. Kemudian kita copy. Sebelum itu kita atur. Selanjutnya kita copy paste dengan cara cepat. Kita paste. Kita paste sebelah kanan. Kemudian kita edit. Dimana sebelah kiri kita klik double 2 kali. Kita ubah tugas 1 fisika dasar menjadi nama saya, yaitu nama saya Eliza Megawati.
Riza Megawati. NIM-nya 1504116120, jurusan Budidaya Perairan. Budidaya Perairan kelas B. Perairan B. Klik OK. Klik sembarangan. Kita close. Kita atur. Klik sembarangan. Kita akan mengatur lagi nama dosen pembimbingnya yang ada di sebelah kanan. Klik double 2 kali, lalu kita ganti tugas 1 fisika dasarnya menjadi nama dosen pembimbing. Namanya itu Ronald M. Mengasih Hutahuruk STMT. Klik OK. Kita dapat melihat hasilnya. Klik sembarangan, kemudian close. Klik sembarang lagi. Setelah kita membuat nama saya, judul, dan nama dosen pembimbing saya, kita print screen, kita pindahkan ke Microsoft Word, kita Ctrl paste, kemudian kita kembali ke aplikasi MATLAB. Kemudian kita akan menggunakan panel untuk memadukan input dan outputnya. Kita klik double panel, kita buat grafiknya, tabelnya. Kita buat dengan sesuai ukurannya. Kita atur. Setelah itu kita double klik, kita pada font size-nya kita ganti 12, 11, lalu title-nya kita ganti finalnya menjadi input. Klik OK. Klik sembarangan, kemudian close. Kita dapat lihat hasilnya. Kemudian kita akan membuat teks untuk F1, F2 dan sudutnya menggunakan static text. Kita buat ke dalam kotaknya, kotak input. Kita Ctrl D 3 kali, kemudian kita blok, kita tekan Ctrl, klik satu-satu, lalu kita edit dengan menggunakan Elegant Object untuk kerataannya, di mana Elegant Object-nya kita pilih vertikal, kita pilih ini, kita rata kiri, set spacingnya dengan ukuran sesuai keinginannya. Keinginan saya 50, klik OK. Secara otomatis akan rata sendiri. Lalu kita rapikan
Setelah itu kita membuat kotak hasilnya menggunakan edit text. Terlebih dahulu kita klik sembarangan, kita klik edit text, kita masukkan ke dalam tabel input. Lalu kita Ctrl D untuk mengopinya sampai 3 kali. Lalu kita blok dengan Ctrl. Kita klik satu-satu, kemudian kita edit dengan menggunakan objek polygon. Kita buat dengan vertikal, klik vertikal ini dan rata tengah. Jadi rata tengah, horizontal, rata tengah. Lalu klik OK. Kemudian kita double klik, kita rapikan sebelum itu. Setelah itu kita akan membuat satuannya sebelah kanan dengan menggunakan static text. Terlebih dulu kita klik sembarangan dulu, lalu klik static text, kita masukkan ke dalam kotak input, kita klik, kita Ctrl D 3 kali, kemudian kita Ctrl, kita blok, klik satu-satu, kemudian kita rapikan dengan menggunakan legend object. Kita dengan mengubah horizontalnya menjadi sebelah kanan, rata kanan. Lalu klik OK. Dapat kita lihat hasilnya di dalam tabel. Kemudian kita rapikan, lalu mengeditnya. Mengedit semua tabel di input. Pertama kita akan mengedit edit text terlebih dahulu. Kita klik 3 kali, kita blok, baru double klik, muncul inspektor, lalu kita ubah font size-nya menjadi 12, steeringnya menjadi angka 0, lalu klik sembarangan, lalu close. Untuk start text-nya kita ganti juga, kita blok, muncul inspektor, lalu kemudian kita ubah font size-nya menjadi 12, static text-nya menjadi F1 sama dengan, lalu klik sembarang, kemudian close. Untuk yang kedua, static text-nya kita ubah font size-nya sama seperti tadi, 12, steeringnya menjadi F2 sama dengan. Klik sembarang, kemudian close. Yang terakhir, static text-nya kita ubah menjadi dengan font size-nya 12, steeringnya static text-nya menjadi sudut. Klik sembarang, kemudian close. Dapat lihat hasilnya dengan di tabel input. Kemudian selanjutnya kita akan membuat satuannya. Klik static text, muncul inspect, klik double klik, kita blok sebelum itu static text pertama dan static text kedua, kita double klik, kemudian muncul inspektor, kita ubah font size-nya 12, steeringnya satuannya dengan N, dilambangkan dengan N, Newton. Kemudian klik sembarangan, kemudian close. Yang untuk sudutnya, starting text-nya kita ubah dengan font size-nya 12,
statisticsnya menjadi derajat. Kemudian klik sembarang, lalu close. Inilah hasil dari tabel input. Kita copy paste. Selanjutnya kita copy paste agar lebih cepat ke bawah. Kami paste, lalu kita edit, kita atur posisinya. Kemudian kita ganti dari kotak tabel input menjadi output. Pada titelnya menjadi output. Klik sembarang, lalu close. Kemudian F1-nya diganti. Inilah hasil datanya. F1 akan kita ubah menjadi R sama dengan, yaitu resultan. Klik sembarangan lalu close. Kedua F2 kita ubah, klik double, muncul inspektur, lalu kita ubah steeringnya F2 menjadi arah R. Klik sembarang, kemudian close. Klik sembarang, kemudian close. Untuk sudutnya, sebelum itu kita atur. Kemudian setelah diatur, kita untuk sudutnya kita ubah lagi seperti cara yang tadi. Kita ubah sudut menjadi arah R sama dengan. Kemudian klik sembarang, kita close. Kita atur sebelumnya. Untuk mengubah N-nya, satuannya R masih tetap satuannya N, arah R kita ganti, klik double 2 kali, kemudian kita ganti stringnya menjadi terhadap F1. F1. Klik sembarang tempat, kemudian close. Untuk kita atur untuk lebih cantiknya. Untuk arah R-nya selanjutnya kita ubah lagi yang derajatnya, klik double 2 kali, muncul inspektornya, kemudian kita stringnya kita ubah menjadi terhadap F2. F2. Klik sembarang tempat, kemudian close. Lalu kita edit. Inilah hasil output dan inputnya pada tabel MATLAB. Kemudian kita print screen. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Kemudian kita pastekan. Kemudian kita kembali ke aplikasi MATLAB. Dan kita akan membuat grafiknya dengan menggunakan akses. Kita klik aksesnya dengan ukuran sesuai yang diinginkan. Kita atur, kita rapikan. Setelah itu kita sebelum itu kita klik sembarang, lalu kita kemudian kita akan membuat klik panel, di mana di panelnya itu terdapat hitung, plot, dan reset. Double klik dulu terlebih dahulu, kita ganti panelnya menjadi tidak ada kata sembarang tempat, kemudian kita close, lalu kita buat push buttonnya untuk membuat hitung, plot, dan resetnya. Kita klik, baru kita buat di dalam kotak panel.
kita klik, kita Ctrl D untuk lebih cepat 3 kali, lalu kita blok, kita atur sesuai keinginan kita. Kita rapikan. Dimana custom button pertama kita ubah menjadi hitung. Double klik, stringnya kita ganti jadi hitung. Font size-nya diubah 12. Lalu klik sembarang, kemudian close. Untuk post buttonnya kedua, kita ubah menjadi plot dengan cara mengklik double 2 kali, sama seperti yang pertama. Double klik, terus buttonnya kita ubah menjadi plot dan font size-nya menjadi 12. Kita klik sembarang, kemudian kita close. Untuk selanjutnya button yang terakhir sama seperti tadi, kita klik 2 kali, kita ubah menjadi push buttonnya menjadi reset dengan font size-nya 12. Klik sembarang tempat, kemudian close. Kemudian kita close. Lalu kita membuat exitnya dengan menggunakan push button di sebelah kanan atas. Kita letakkan ke kanan atas. Kita atur. Kemudian kita double klik, push buttonnya menjadi exit. Dengan font size-nya 12. Klik sembarang tempat, kemudian close. Klik sembarang. Kita print screen hasil kerja kita. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kita pindahkan, kita copy paste. Kemudian kita kembali ke aplikasi MATLAB. Setelah kita membuat tabel MATLAB, kita kemudian save. Klik file, kemudian save. Tunggu sampai ada kotak dokumennya, data dokumennya. Kemudian muncul, kita ubah file name-nya menjadi MATLAB. Saya simpannya di klik data D. Kemudian kita simpan ke kumpulan video MATLAB. Kemudian kita ubah file name-nya jadi Eliza Megawati. Dengan tidak memakai spasi. Kemudian kita save. Nanti akan muncul editor, di mana tempatnya pembuatan rumus. Kita tunggu sampai rumusnya muncul. Inilah tampilan editor rumusnya. Kemudian kita kembali ke MATLAB, ke data sebelumnya. Kita klik hitung, klik kanan, view callbacks, baru callbacks.
kita akan berada di Fonts Object Callback Object Ever Data Handlers. Kemudian kita bikin rumusnya, yaitu klik di bawahnya. Dengan rumus kita mulai menulis rumusnya, yaitu F1 sama dengan str 2 double buka kurung get buka kurung lagi handlers titik edit. Kita buka lagi ke MATLAB data sebelumnya, kita lihat F1 nya yaitu edit 1, kita kembali ke, dan F2 nya edit 2, sudutnya adalah edit 3. Kita kembali lagi ke rumusnya, dimana editnya edit 1, edit 1, F1 edit 1, kemudian koma titik titiknya kita hapus titiknya, kita bikin tanda petik, baru string di mana S-nya huruf besar, kemudian tanda petik lagi, tutup kurung 2 kali, baru titik koma, kemudian enter. F2 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handlers titik edit 2 koma tanda petik string di mana S-nya besar, tanda petik, baru tutup kurung 2 kali, baru titik koma. Kemudian untuk sudutnya kita enter, sudut sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handlers titik edit 3 koma tanda petik string di mana S-nya huruf besar, tutup kurung tanda petik tutup kurung titik koma, sebelumnya tutup kurungnya 2 kali, baru titik koma, enter. Untuk R-nya kita akan memasuki rumus resultannya, yaitu R besar sama dengan SQRT buka kurung F1 titik pangkat 2 ditambah F2 titik pangkat 2 tambah 2 titik dikali F1 kali F2 titik bintang kali cos buka kurung 2 kali, kemudian sudut tutup kurung kali PI
per 180 tutup kurung 2 kali kemudian titik koma. Kemudian untuk F1-nya F1 sama dengan across buka kurung 2 kali kemudian R titik pangkat 2 ditambah F1 titik pangkat 2 dikurang F2 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 titik dikali R titik dikali F1 tutup kurung 2 kali dikali R dikali F1 sebelumnya R-nya dititikin dikali F1 tutup kurung 2 kali titik dikali 180 per PI. Untuk F2-nya across sama dengan across buka kurung 2 kali R di titik pangkat 2 dikurang ditambah F2 titik pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung per 2 dalam kurung 2 titik R kali R titik kali F2 tutup kurung 2 kali titik kali 180 per PI. Untuk setnya set buka kurung handles titik edit 4. Sebelum itu kita lihat dulu ke MATLAB data sebelumnya di mana R-nya yaitu edit 4, arah R edit 5 dan arah R edit 6. Kita masukkan lagi ke rumusnya di mana edit 4 titik koma terus tanda petik string di mana S-nya huruf besar, huruf kecil, tanda petik, koma, R, tutup kurung, titik koma. Untuk set, kita enter, set, handles, buka kurung, handles, titik, edit 5, koma, tanda petik, string, S-nya kecil, tanda petik, koma R, dalam kurung, tutup kurung, titik koma. F, dimana R-nya F1. Kemudian untuk set, enter, set, buka kurung, handles, titik, edit 6, koma, edit 6, koma, tanda petik, string, di mana S yang kecil, koma, F2, tanda petik, koma, F2,
F2 tutup kurung titik koma. Inilah rumus dari hitung. Kemudian dapat kita lihat, yaitu kita akan ambil data sebelumnya, kemudian kita run figur untuk mencobanya, kemudian mencoba rumus sebelumnya. Kemudian kita klik change folder. Pada quit kita klik change folder. Akan muncul hasil kerja vektor. Kita masukkan angkanya, yaitu 20, 30, 60, dan sudutnya 45. Kita klik hitung. Dapat kita lihat hasilnya, outputnya, yaitu pada tabel situ, di mana rumus tadi berhasil kita buat. Selanjutnya kita print screen. Kita pindahkan ke Microsoft Word, lalu Ctrl paste. Kemudian kita kembali ke rumus tadi. Kita akan memblok. Sebelum itu kita blok rumusnya, lalu kita print screen, kita pindahkan ke Microsoft Word dengan Ctrl paste. Kemudian kita kembali lagi ke tabel sebelumnya, aplikasi kerjanya. Kemudian kita akan membuat rumus pada plot. Kita klik kanan, callback, kemudian callback. Kemudian kita masukkan pada fungsi push button 2, callbacknya kita ubah, kita buat dimana kita akan membuat rumusnya, plotnya kita enter sebelumnya, klik bawah, F1 sama dengan str 2 double buka kurung get double buka kurung get buka kurung handles titik, kita edit, kita sebelumnya kita dimana editnya F1 nya tetap seperti tadi, dimana edit 1, koma, tanda petik, string, dimana S nya kecil, baru tanda petik lagi, tutup kurung 2 kali, baru titik koma. Untuk F2 nya sama seperti tadi, enter. F2 sama dengan str2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 2, koma, tanda petik string, dimana S nya kecil, tanda petik tutup kurung 2 kali, titik koma. Kemudian sudut, enter. Sudut sama dengan str2 double buka kurung get handles buka kurung lagi handles
titik edit 3, koma, tanda petik string, S-nya kecil, kemudian tanda petik lagi, tanda petik, tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma. Untuk R-nya, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu R sama dengan SQRT buka kurung F1 titik pangkat 2 ditambah F2 titik pangkat 2 tambah 2 titik kali F1 titik kali F2 titik bintang kali cos buka kurung 2 kali sudut tutup kurung kali PI per 180 kali PI per 180 tutup kurung 2 kali titik koma. Untuk F1 selanjutnya kita klik enter. Sebelumnya F1 sama dengan cos buka kurung 2 kali R titik pangkat 2 tambah F1 titik pangkat 2 tambah F1 titik pangkat 2 kurang F2 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 titik kali R. Sebelumnya 2-nya di titik R titik kali F1 tutup kurung 2 kali. Kemudian titik kali 180 per PI. Nah, untuk F2 sama dengan cos enter F2 sama dengan cos buka kurung R titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 dikurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 titik kali R titik R-nya besar titik kali F2 tutup kurung 2 kali titik kali 180 derajat 80 per PI. Kemudian X-nya untuk X sama dengan untuk X enter X sama dengan 0 titik 2 F1 per 10 titik 2 F1 titik koma enter Y-nya sama dengan 0 titik koma enter lagi X1 sama dengan 0 titik 2 F2 kali cos buka kurung 2 kali sudut tutup kurung kali PI per 180 tutup kurung titik koma. Kemudian untuk Y1 enter. Sebelumnya Y1 sama dengan X1 X-nya kecil di titik
kali tan buka kurung 2 kali sudut tutup kurung kali PI per 180 tutup kurung titik koma. Untuk Y2 enter Y2 sama dengan X2. Untuk Y2 nya diganti X2 sama dengan 0,2 R besar kali cos buka kurung 2 kali F1 tutup kurung kali PI per 180 tutup kurung titik koma. Enter. Y2 nya sama dengan X2 kecil X2 titik kalitan buka kurung 2 kali F1 tutup kurung kali PI per 180 tutup kurung titik koma. Kemudian kita enter. Aksesnya kita lihat sebelumnya ke aplikasinya, data sebelumnya, di mana akses 1 kita kembali lagi ke rumus, kita buat lagi kembali ke rumus, yaitu kita masukkan akses sama dengan tutup buka kurung handles titik akses 1 tutup kurung titik koma. Enter. Untuk plotnya buka plot buka kurung X, Y, X1, Y1, X2, Y2, tutup kurung, tanda titik koma, terus aksesnya buka kurung 2 kali kurang R 1,1 kali R kurang R 1 titik R 1 kali R tutup kurung 2 kali titik koma kali R tutup kurung 2 kali titik koma. Sepertinya ada kesalahan di mana belum satu sesudah 1 kita spasikan, kemudian R nya kurang R itu kita spasi, satunya spasi, dimana yang R sebelumnya yang min R kita spasiin angka satunya. Satunya juga aksis buka kurung tutup kurawal buka kurawal min R spasi 1,1 kali R kurang R spasi R besar
spasi 1 titik 1 kali R tutup kurawal tutup kurung titik koma. Kemudian enter, legendnya buka kurung tanda petik F1 tanda petik koma tanda petik F2 tanda petik koma tanda petik R tanda petik koma tanda petik koma F2 koma R tanda petik koma 4 tutup kurung titik koma dimana sebelumnya koma tanda petik lagi. Inilah merupakan rumus plot. Kita akan mencoba di hasil lembaran kerja. Pertama-tama kita buka lembar kerja kita, kemudian kita klik plot, kemudian kita tunggu sampai gambar grafiknya keluar seperti ini, dimana inilah hasil vektor dan rumusnya berhasil. Selanjutnya print screen, kita copy ke Microsoft Word, kita Ctrl paste, kemudian kita kembali ke MATLAB, kita kembali rumusnya, kita blok sampai titik koma, kemudian kita print screen, kita masukin lagi ke Microsoft Word, kita Ctrl paste, kemudian kita kembali ke lembar kerja kita seperti ini. Kemudian kita kembali ke reset, klik kanan untuk membuat rumus reset, kita klik kanan view fallback, baru klik fallback, dimana kita akan memasuki rumus, klik bawah, kemudian kita memasuki rumusnya, yaitu set buka kurung handles titik edit, kita buka ke lembaran kerja kita lihat semua, yaitu edit 1, kita klik edit 1, F1 edit 1, F2 edit 2, untuk sudut edit 3 sampai ke arah R yaitu edit 6. Kita kembali ke rumus, kita masukkan di mana edit tadi F1 sampai dengan edit 1. Kemudian koma, tanda petik string di mana S-nya kecil, tanda petik koma 0 tutup kurung titik koma, enter. Kemudian kita klik lagi set buka kurung handles titik edit 2 koma tanda petik string S-nya kecil, tanda petik lagi koma 0 tutup kurung titik koma. Kita enter lagi set handlesnya buka kurung, enter, set buka kurung handles titik edit 3 koma tanda petik string S-nya kecil, tanda petik
koma 0 tutup kurung tanda petik tanda koma set. Kita enter lagi, set buka kurung handles titik edit 4 koma tanda petik string s-nya kecil tanda petik lagi koma 0 tutup kurung titik koma. Enter lagi, set handles set buka kurung handles titik edit 5 koma tanda petik string s-nya kecil tanda petik koma 0 tutup kurung baru titik koma. Satu lagi, set handles buka kurung handles titik edit 6 koma tanda petik string koma 0 tutup kurung titik koma titik koma. Ini merupakan rumus dari reset. Kemudian kita coba, kita masuk lagi ke lembar kerja kita, lembar hasil, kemudian kita klik, kita coba klik reset, dan resetnya pun berfungsi. Kemudian kita print screen, kita pindahkan ke miscovered word, kita kontrol paste, kemudian kita kembali ke rumus, kita blok, kemudian kita print screen lagi, kita masukkan ke miscovered word, baru kita kontrol paste, kemudian kita masuk ke kembali lembaran sebelumnya, kita klik exit, klik kanan, kemudian view callback, view callback, kemudian kita masuk ke rumus, ke bawah, kita klik ke bawah, kita klik close. Setelah itu kita kembali ke lembaran hasil, kita klik exit untuk mengakhiri semua aplikasi MATLAB. Inilah hasil MATLAB. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.